Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifahalukum? Bagaimana kabarnya? Semoga insyaallah diberikan kekuatan di bulan Ramadan, bulan suci ini, dan diberi kekuatan dalam beribadah dan memaksimalkan setiap aspek ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Baiklah teman-teman semuanya, penonton video ini, insyaallah pada bulan Ramadan kita akan mengadakan silsilah Ramadaniyah, kajian kitab Maqasidus Shaum. Kitab Maqasidus Shaum yang insyaallah selama bulan Ramadan kita akan membahas kitab ini. Tetapi bukan dengan live meeting, tapi akan diupload setiap harinya atau setiap 2 hari sekali dalam channel YouTube Ngaji Kitab Ulama, dan linknya insyaallah akan terus dikirimkan melalui grup nantinya. Baiklah, mungkin teman-teman semuanya masih ada yang belum memiliki kitab Maqasidus Shaum. Silahkan mungkin bisa dicari di Google, ketik saja PDF-nya, bisa di-download atau langsung membelinya, atau juga silahkan di grup WhatsApp kita itu sudah ada link Google Drive. Di situ kalian bisa mendownload semuanya di sana. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kajian pertama kita terhadap kitab Maqasidus Shaum. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, siapa pengarang daripada Maqasidus Shaum ini? Yaitu pengarangnya adalah Sultanul Ulama Al-Syekh Al-A'iz bin Abdissalam. Sultanul Ulama Al-Syekh Al-A'iz bin Abdissalam. Jadi beliau ini diberi gelar Sultanul Ulama karena memiliki kapasitas, kualitas keilmuan terbaiklah pada masanya. Kemudian ada beberapa perkataan dari ulama kita, Mufti Mesir, yaitu Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah rahimahullah wa hafizah. Beliau mengatakan bahwasanya andai kata masih ada klasifikasi untuk menjadi mujtahid mutlak setelah imam 4 mazhab ini, karena mujtahid mutlak itu sudah berhenti di 4 mazhab. Kemudian andai kata ada mujtahid mutlak lagi yang layak untuk mendapati gelar mujtahid mutlak, itu adalah Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini. Itu bentuk pengetahuan ulama kita tentang Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini, bahwasanya beliau emang benar-benar sebagai ulama terkemuka, kapasitas keilmuan yang tidak diragukan lagi. Baiklah, beliau ini wafat pada tahun 660 Hijriah. 660 Hijriah. Langsung saja kita masuk kepada muqaddimah daripada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima. Qala Syekhul Faqih al-Imam al-Alim السيد الفاضل مفتي المسلمين بقية السلف الصالح عز الدين أبو محمد عبد العزيز ابن عبد السلام ابن عبد القاسم السلمي الشافعي حفظه الله وأبقاه ورضي عنه وأرضاه بمنه وكرامه. Jadi di sini di pembukaan beliau membuka dengan kalimat basmalah sebagaimana iqtidaan bil Qur'anil Karim, yaitu mengikuti kaedah Quran yang dimulai dengan kalimat basmalah. Salat dan salam semoga terkirimkan kepada Sayyidina Muhammad dan juga salam kepada keluarganya. Berkata Syekh Faqih
ahli dalam fikih, imam alim, Sayyidul Fadil, Tuan yang mulia, yaitu mufti al-muslimin, orang yang berhak untuk memberikan fatwa kepada orang muslimin. Baqiyatus salafis salih, yaitu merupakan curahan daripada salafus salih beliau. Izzuddin Abu Muhammad, aslinya nama beliau adalah Izzuddin Abu Muhammad, kunyahnya Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim As-Sulaimi Asy-Syafi'i. Dari namanya ini kan beliau sudah kelihatan bahwasanya Asy-Syafi'i. Beliau bermazhab Syafi'i. Hafizahullahu wa baqa wa radiya anhu wa radahu bimannihi wa karamihi, amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini dalam pembahasan maqasidus shaum itu terbagi menjadi kitab dan juga fasal. Kitab itu judul besar atau babnya, kemudian fasal itu subbabnya nantinya, pecahan daripada bab tersebut. Nah, di sini pertama kita lihat ada kitabus shaum, yaitu bab tentang saum, puasa. Jadi di sini ada fihi asyaratu fusulin, ada 10 pembahasan dalam saum ini nanti. Nah, kita mulai masuk ke pertama dulu. Al-faslul awal fi wujubihi. Fasal pertama tentang kewajiban puasa tersebut. Kita pelan-pelan saja agar semuanya memahami maknanya dan juga apa sih yang tersirat di dalamnya. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di surat Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, agar tattaqun, menjadi orang yang terjaga daripada api neraka. Jadi tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang terjaga daripada api neraka. Nanti akan dijelaskan maknanya. Di sini ma'nahu, beliau Syekh Izzuddin Abdussalam mengatakan maknanya adalah la'allakum tattaqun an-nar. Jadi agar kalian tattaqun, arti dari kata ittaqa yaitu terjaga atau menjaga diri. Nah, jadi hikmah pertama dibuka beliau bahwasanya pertama puasa itu sebagai sarana untuk menyelamatkan diri daripada neraka. Bisaumihi, dengan puasanya. Jadi diharapkan dengan puasa ini kita terjaga daripada neraka. Sebagaimana banyak hadis mengatakan ghulliqat abwabu an-nar atau niran. Jadi ditutupnya pintu-pintu neraka pada bulan Ramadan, kemudian wa futihat abwabul jannah, dan dibukakan seluruh pintu surga. Fa inna sawmahu sababun li ghufrani dhunubi al-mujibati lin-nar. Fa inna, karena sesungguhnya, sawmahu, puasanya dia, sababun, sebagai sebab, li ghufrani, terhadap pengampunan, adzunub, terhadap dosa-dosa. Jadi puasa yang kita lakukan itu semoga menjadi sebab terampunnya dosa kita, al-mujibati, yang dimana itu menelantarkan kita kepada an-nar, kepada neraka. Jadi semoga puasa yang kita lakukan ini bisa menghapus, bisa mendatangkan maaf, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang kemungkinan itu bisa menghantarkan kita kepada neraka. Wa fi sahihain, dan dalam kitab sahih yang dua, yaitu Bukhari dan Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, dibangunnya Islam 5 pondasi.
ala an ta'budallah wa tukaffira bima dunahu. Yang pertama, ala an ta'budallah wa tukaffira bima dunahu. Engkau ta'budallah, beribadah kepada Allah, sekaligus meniadakan, tukaffir itu meniadakan selain daripada Allah, bima dunahu, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqamis salati, mendirikan salat atau melaksanakan salat. Wa itaiz zakati, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, yang keempat berhaji kepada Baitullah Makkah Mukarramah. Wa shaumi Ramadan. Nah, di sini puasa Ramadan yang kita lakukan ini merupakan usaha kita untuk membangun keislaman kita. Karena bunyal Islam itu dibangun atas 5. Jadi kalau kita tidak puasa, sama saja seperti kita meruntuhkan Islam kita. Kita tidak membangun Islam kita dengan Islam hakiki. Sekarang masuk kepada fasal yang kedua, al-faslu tsani fi fadailihi. Fadail itu jamak daripada fadilatun, yang artinya keutamaan. Kalau fadail, keutamaan. Nanti di sana ada sekitar 5, 6 atau 7 yang dipaparkan beliau di sini. Mari kita baca. Lisaumi fawaidu. Lisaumi fawaidu. Saum itu memiliki fawaid, beberapa faedah. Pertama, raf'ud darajati. Raf'u ad-darajati. Rafa' artinya menaikkan. Ad-darajat, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda derajat orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Kedua, takfirul khati'at, yaitu meniadakan atau menggugurkan takfir al-khati'at, dosa-dosa. Jadi takfir itu artinya meniadakan atau menggugurkan. Nah, seperti seseorang mentakfirkan orang lain. Jadi maksudnya orang itu meniadakan keislaman orang lain. Orang kafir, itu kafir artinya orang yang tiada. Tiada apa? Tiada Islam di dalam dirinya. Takfirul khati'at, meniadakan kesalahan-kesalahan. Jadi diampuni dosa-dosa kita ketika berpuasa, terutama di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh pengharapan, insyaallah akan diampuni. Wa kasru syahawat. Kasru, memecahkan asyahawat, syahwat kita. Jadi ketika kita bernafsu, bersyahwat apapun, dengan adanya puasa, lebur syahwat tersebut. Pecah syahwat tersebut. Dalam artian hilang. Karena emang salah satu hikmah daripada puasa itu menurunkan syahwat. Menghilangkan syahwat. Makanya wasiat Rasulullah ketika seseorang ingin menikah tapi belum mampu, kata Rasulullah apa? Faltasum. Engkau hendaknya berpuasa. Karena apa? Puasa itu ya kasru syahwat, memecahkan, menghilangkan syahwat kita. Wa takthiru sadaqat, memperbanyak sedekah, berbuat baik. Kenapa? Karena emang ladang amal di bulan Ramadan. Di berbagai belahan dunia biasanya ada yang namanya musa'adah, ada yang namanya takjil, gratis, atau memberikan makan, sedekah, memberikan sebagai ladang. Orang-orang ketika sudah masuk bulan Ramadan atau dalam kondisi berpuasa, itu biasanya hasrat untuk berbuat baik itu semakin menggejolak. Hasrat untuk berbuat baik itu semakin tinggi. Salah satunya itu untuk bersedekah. Kita tengok betapa banyak makanan-makanan yang dibagikan di bulan Ramadan daripada hari lain. Itu kan mendorong orang untuk bersedekah di bulan Ramadan ini tentunya. Kemudian tawfiru ta'at. Tawfir at-ta'at. Tawfir itu sama takfir, yaitu memperbanyak at-ta'at, ketaatan. Nah, kalau tadi kan sedekah secara
khusus. Kalau sekarang ini dah taat secara umum. Jadi emang orang berpuasa sebagaimana yang saya katakan tadi, hasrat untuk ingin berbuat baik, untuk taat kepada Allah ketika puasa dan di luar bulan puasa itu berbeda. Jadi orang senantiasa berhati-hati dan juga mengharapkan lipatan ganda daripada puasa yang kita lakukan. Karena emang amalan yang dilakukan ketika puasa itu berbeda dengan amalan yang tidak berpuasa. Kemudian selanjutnya wa syukru alimil khafiyat. Syukur, kita berterima kasih alim kepada sang pemberi al-khafiyat, yaitu kenikmatan. Khafiyat artinya ni'am, kenikmatan-kenikmatan. Ya, sebagai sarana kita untuk bersyukur kepada Allah, sang pemberi kenikmatan. Kenapa? Emang ajang untuk bersyukur di bulan Ramadan, di bulan puasa itu sedikit lebih tinggi. Karena apa? Karena kita merasakan, oh begitu ternyata rasanya lapar. Begitu rasanya ketika lagi haus tidak bisa minum. Nah, itu yang dirasakan saudara-saudara kita yang tidak memiliki jaminan kehidupan. Kadang mereka makan pada hari ini, mereka tidak tahu apakah besok bisa makan atau enggak. Kadang mereka ketika kehausan, mereka tidak bisa langsung membeli minum di warung. Mereka tidak bisa langsung memesan minuman. Tapi penuh pengharapan dan pencarian. Jadi minum saja itu sangat kesusahan, terutama saudara kita muslimin di Gaza. Nah, ini sebagai ajang untuk kita bersyukur. Kita mensyukuri nikmatnya makanan yang biasanya kita buang-buang makanan, tapi kita ketika puasa kita merasakan, oh ternyata sebegitu pengaruhnya sedikit makanan saja yang sering kita buang pada bulan Ramadan itu. Ketika kita melihat makanan dikit saja pasti rasanya enak banget. Sama halnya seperti minuman 1 gelas es teh pada bulan biasa dengan bulan Ramadan itu beda. Nah, begitulah rasanya ketika kita kesusahan, kita merasakan apa yang dirasakan oleh kaum muslimin dan orang-orang secara umum yang tidak memiliki jaminan kehidupan. Kemudian wal inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Al inzijar artinya imtina', mencegah an khawatiri dari keburukan, al ma'asi maksiat, wal mukhalafat dan dari menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi aturan-aturan agama. Emang kalau puasa itu ya kayak ketika ingin berbuat dosa itu rasanya pengen tertahan gitu. Misalnya seseorang, permisalan si A biasanya di bulan selain Ramadan suka mengucapkan kata-kata kotor, tapi ketika di bulan Ramadan ketika ingin mengucapkan langsung istighfar. Nah, itu salah satu keberkahan dan hikmah berpuasa itu. Biasanya sering mengucapkan ini, tapi ketika di bulan Ramadan sekesal-kesal apapun tidak keluar kalimat itu. Tertahan. Kenapa? Itu hikmah tadi, menjaga diri daripada keburukan maksiat dan juga menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah itulah pembahasan kita pada pertemuan pertama. Insyaallah ini musalsalah Ramadaniyah dalam kitab Maqasidus Shaum. Kita akan teruskan insyaallah menyelesaikannya selama bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Nafa'ana Allah bima sami'tum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.